Real Madrid sedang mempertimbangkan Vitinha dari PSG sebagai pengganti Luka Modric, yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2025. Mengingat usia Modric yang hampir 40 tahun, kemungkinan besar klub tidak akan memperpanjang kontraknya. Pelatih Carlo Ancelotti telah menyusun daftar pemain yang dianggap cocok untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Modric. Vitinha kini baru berusia 25 tahun dan dia telah menunjukkan performa yang mengesankan di PSG. Dia telah tampil sebanyak 37 kali di musim ini, mencetak 6 gol dan memberikan 2 assist. Perannya yang krusial di PSG di bawah pelatih Luis Enrique membuatnya menjadi kandidat yang menarik bagi Real Madrid. Namun, PSG baru saja memperpanjang kontrak Vitinha hingga 2029. Sehingga mereka tidak akan mudah melepaskannya. Real Madrid harus mempertimbangkan tawaran yang substansial jika ingin mendapatkan Vitinha, mengingat PSG tidak ingin kehilangan salah satu pemain kunci mereka. Vitinha dikenal dengan visi permainan, kemampuan passing, dan kontribusi dalam serangan, yang diakini akan cocok dengan filosofi permainan Real Madrid. Ada keyakinan di Santiago Bernabeu bahwa Vitinha bisa menjadi pengganti yang ideal untuk Modric di lini tengah. Liverpool saat ini tengah mempertimbangkan untuk merekrut Brahim Diaz dari Real Madrid sebagai pengganti potensial Mohamed Salah. Ketertarikan ini muncul seiring dengan performa gemilang Brahim Diaz di Real Madrid. Salah telah menunjukkan performa luar biasa, menjadikannya salah satu pemain kunci di Liverpool. Dengan kemungkinan kepergian Salah, Liverpool perlu mencari pemain yang dapat mengisi posisinya dan memberikan kontribusi serupa. Brahim Diaz adalah pemain muda yang memiliki potensi besar dan telah menunjukkan kemampuan di Real Madrid. Liverpool merasa Brahim adalah sosok mengganti yang tepat jika Mohamed Salah pergi dari Anfield. Walaupun belum ada perbincangan dari kedua tim mengenai transfer ini, namun, kemungkinan Liverpool akan memberikan tawaran kepada Real Madrid untuk mendatangkan Brahim Diaz di jendela transfer musim panas mendatang. Rencana perekrutan Diaz merupakan bagian dari strategi Liverpool untuk memperkuat lini serang mereka. Liverpool tampaknya bersiap untuk perubahan dalam skuad dan ingin memastikan mereka tetap kompetitif di level tertinggi. Bayer Leverkusen telah mengonfirmasi bahwa gelandang muda mereka, Florian Wirtz, akan absen selama beberapa pekan akibat cedera pergelangan kaki. Cedera tersebut terjadi saat pertandingan melawan Werder Bremen pada Sabtu kemarin, di mana Wirtz mengalami cedera hanya 5 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Setelah pertandingan, Wirtz terlihat meninggalkan stadion dengan menggunakan kruk. Kehilangan Wirtz tentu menjadi pukulan bagi Leverkusen, terutama menjelang pertandingan penting di leg kedua 16 besar Liga Champions melawan Bayern Munich pada dini hari besok. Tim akan berharap agar Wirtz dapat pulih dengan cepat dan kembali beraksi di lapangan. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, memberikan penjelasan yang tegas mengenai keputusannya untuk tidak memasukkan Joshua Zirkzee ke dalam skuad untuk pertandingan internasional bulan Maret. Koeman menegaskan bahwa Zirkzee saat ini tidak cukup baik untuk mewakili tim nasional. Sebuah pernyataan yang mengejutkan mengingat Zirkzee sebelumnya sering dipanggil dalam beberapa kesempatan terakhir. Zirkzee, yang sebelumnya menjadi bagian dari skuad Belanda untuk UEFA Nations League, tidak ada dalam daftar awal pemain yang dipilih untuk menghadapi Spanyol di babak perempat final. Keputusan ini menjadi sorotan, terutama mengingat lini depan timnas Belanda yang memiliki keterbatasan dalam jumlah pemain. Dalam laga terakhirnya bersama Manchester United, Zirkzee tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Arsenal yang berakhir imbang 1-1. Namun, penampilannya dianggap kurang memuaskan, terutama saat berhadapan dengan duet bek tengah Arsenal, William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Kesulitan yang dialami Zirkzee dalam pertandingan tersebut tampaknya menjadi salah satu alasan utama Koeman meragukan kemampuannya untuk berkontribusi di level internasional saat ini.
Fabio Capello menilai Kylian Mbappe tak akan cocok dimainkan bersama dengan Vinicius Junior di Real Madrid. Hal ini karena kedua pemain tersebut mempunyai gaya bermain yang kurang lebih sama. Kylian Mbappe sendiri merapat ke Real Madrid pada musim panas ini secara bebas transfer dari Paris Saint-Germain. Pemain asal Prancis itu sempat kesulitan menunjukkan permainan terbaiknya di awal kedatangan di Madrid. Mbappe sebelumnya biasa bermain di sisi kiri namun dia kini ditempatkan sebagai ujung tombak di Madrid. Pasalnya, Madrid sudah memiliki Vinicius Junior yang jadi andalan di sisi kiri. Perlahan, Mbappe mulai beradaptasi dengan baik. Dia menjalankan perannya di Madrid dengan baik. Ia telah mengemas 28 gol bersama Real Madrid dan masih akan tetap bertambah. Mbappe juga mulai membangun kombinasi yang mesra dengan Vinicius. Vinicius juga tidak kalah tajam. Dia sudah mengemas 18 gol di musim ini. Walaupun demikian mantan pelatih Madrid, Fabio Capello menilai Mbappe dan Vinicius tak akan mencapai potensi terbaiknya jika dimainkan bersama. Hal ini karena kedua pemain ini punya gaya yang hampir sama. Keduanya sama-sama gemar mendribel bola dan menusuk dari sisi sayap. Menurut Capello, kemampuan individu Mbappe dan Vinicius ini justru bisa merusak skema permainan tim jika terlalu sering dilakukan. Mbappe dan Vinicius bermain di posisi yang sama. Mereka ingin melampaui satu sama lain dan tidak tampil baik, ujar Capello dikutip dari Flashscore. Sebagai individu, mereka dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain, dan melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Tetapi itu bukanlah harmoni permainan tim, jelasnya. Rumor baru kian merebak mengenai masa depan Arda Güler. Wonderkid Real Madrid itu dilaporkan berpotensi akan hengkang ke Jerman pada musim depan. Arda Güler merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Real Madrid. Namun semenjak bergabung dari Fenerbahce pada 2023 lalu, sang Wonderkid kesulitan untuk menembus skuad utama di skuad Los Blancos. Alhasil, menit bermain yang dia dapatkan sangat minim dan jarang mendapatkan kesempatan lebih. Situasi ini membuat sang pemain menarik perhatian ke tim-tim papan atas Eropa lainnya. Sky Sports Germany melaporkan bahwa Arda Güler mendapatkan tawaran untuk pindah ke Jerman pada musim depan. Menurut laporan tersebut, klub Bundesliga, Eintracht Frankfurt sangat tertarik untuk merekrut Güler. Mereka menilai sang pemain memiliki talenta di atas rata-rata. Mereka yakin ia bisa menghadirkan dimensi baru bagi tim mereka. Laporan yang sama mengklaim bahwa manajemen Frankfurt saat ini sudah mulai mempersiapkan tawaran untuk merekrut Arda Güler dari Madrid. Mereka ingin langsung membeli sang pemain dari Real Madrid. Namun mereka yakin bahwa Florentino Perez bakal enggan untuk melepaskan sang pemain langsung secara permanen. Itulah mengapa mereka juga mempersiapkan tawaran peminjaman untuk Güler, di mana mereka akan memasukkan klausul pembelian permanen di perjanjian kontraknya. Dalam konferensi persnya, Carlo Ancelotti kerap ditanyai mengenai situasi Güler. Ia menyebut bahwa Arda Güler adalah pilar yang penting untuk skuad Los Blancos di masa depan sehingga ia tidak dijual, dan diproyeksikan sebagai proyek jangka panjang bagi Real Madrid. Masa depan Carlo Ancelotti di Real Madrid kembali menjadi sorotan. Pelatih legendaris asal Italia itu memiliki kontrak hingga akhir musim depan. Namun, rumor tentang kemungkinan digantikan oleh Xabi Alonso terus berembus. Spekulasi ini semakin bertebaran dalam 12 bulan terakhir. Ancelotti menegaskan bahwa keputusannya untuk pergi atau tidak, bukan berada di tangannya. Ancelotti berkomitmen akan terus memberikan yang terbaik selama sisa kontrak kerjanya dengan Madrid. Rumor menyebutkan Real Madrid mengincar Alonso sebagai pelatih selanjutnya. Ancelotti sendiri telah memberikan pernyataan resmi terkait masa depannya. Pernyataan tersebut disampaikan melalui wawancara di podcast bersama Giacomo Poretti. Dalam wawancara tersebut, Ancelotti menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan Real Madrid atas keinginannya sendiri.
Hanya presiden klub, Florentino Perez, yang berwenang untuk memberhentikannya. Ancelotti telah meraih banyak kesuksesan bersama Real Madrid. Musim ini memang penuh tantangan, tetapi ia merasa tidak adil jika harus dipecat hanya untuk memberi jalan kepada Xabi Alonso. Saya tidak tahu kapan. Saya tidak memutuskan. Satu-satunya hal yang jelas adalah saya tidak memutuskan kapan saya akan pergi. Presiden yang akan memutuskan. Itu akan terjadi cepat atau lambat, kata Ancelotti. Selain masa depannya, Ancelotti juga ditanya tentang Nico Paz dalam wawancara tersebut. Gelandang muda itu tampil mengesankan bersama Como sejak bergabung dari Real Madrid musim panas lalu. Laporan terbaru menyebutkan Real Madrid berencana mengaktifkan klausul pembelian kembali Nico Paz. Ancelotti memberikan komentar positif tentang perkembangan pemain muda tersebut. Dia bermain bagus, sangat-sangat bagus. Puji Ancelotti singkat namun penuh makna. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Real Madrid masih memperhatikan perkembangan pemain-pemain muda mereka, meskipun fokus utama saat ini adalah persaingan di level tim utama.